Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Yesus bersabda bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa firman sangat penting, sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman ataupun pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Karena perkenanan Tuhan, Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan nasihat-Mu, mendengarkan firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 118 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Secara khusus saya akan baca ayat 21. Firman-Nya berkata demikian. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Demikian firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita. Tuhan menjadi keselamatanku. Pertanyaannya bagi kita adalah siapa yang menjadi keselamatan kita? Tuhan harusnya menjadi keselamatan kita. Itu artinya bahwa tidak ada yang lain, tidak ada tempat yang lain untuk kita mencari keselamatan kita kecuali kepada Tuhan saja. Tidak ada yang bisa menjadi penolong kita, menolong kita, melindungi kita, dan memberi kita keselamatan. Baik keselamatan di dunia ini maupun keselamatan di akhirat, kecuali Tuhan saja. Itu berarti bahwa tidak boleh yang lain yang menjadi keselamatan kita selain Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan yang menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus yang mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Hanya Dialah yang menjadi keselamatan kita. Hal ini sangat jelas dalam ayat tadi, aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Sang pemazmur telah menjadikan Tuhan sebagai keselamatannya. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita juga menjadikan Tuhan sebagai keselamatanku, sebagai keselamatan kita. Kalau Tuhan menjadi keselamatanmu, Tuhan menjadi keselamatanku, Tuhan menjadi keselamatan kita, maka ada 3 hal yang dituntut dari saudara dan saya. Ayat 17, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi keselamatan dari sang pemazmur, akhirnya Tuhanlah yang menolong dia sehingga dia tetap hidup, dan karena itu dia berkata, aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Ini hal yang pertama yang dituntut dari kita ketika Tuhan menjadi keselamatan kita. Yang pertama, mari kita menceritakan perbuatan Tuhan. Ada banyak keselamatan yang Tuhan sudah buat bagi saudara dan saya, menolong kita dari segala bahaya, menyembuhkan kita dari segala penyakit, menolong kita dalam menghadapi berbagai pergumulan, persoalan dan kesulitan. Itulah perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita seperti pemazmur, aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Kita perlu menceritakan apa pertolongan Tuhan, apa keselamatan yang Tuhan sudah buat bagi kita kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa memiliki iman dan menjadikan Tuhan sebagai keselamatannya. Yang kedua yang dituntut dari kita kalau Tuhan menjadi keselamatan kita, ayat 19, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Diulang lagi dalam ayatnya yang ke-21, aku bersyukur kepadamu. Diulang lagi dalam ayat 28, Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Juga diulang dalam ayat 29, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
Hal yang kedua yang dituntut dari kita, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai keselamatan kita, yang kedua senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan keselamatan kita, pasti kita mengalami berkat-berkat Tuhan, pasti kita mengalami keselamatan dari Tuhan, pasti kita mengalami pertolongan dari Tuhan, pasti kita mengalami kesembuhan dari Tuhan, pasti kita mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, haruslah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita mengalami keselamatan, kita patut bersyukur kepada Tuhan, sehingga kita mewarnai kehidupan kita ini dengan syukur kepada Tuhan untuk segala hal yang Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Itu yang dituntut dari saudara dan saya sebagai umat ketika kita menjadikan Tuhan keselamatan kita. Yang ketiga, dalam ayatnya yang ke-26, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita tidak hanya diberkati oleh Tuhan, tapi kita juga harusnya menjadi berkat bagi orang lain. Makanya dalam ayat 26 ini, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, terus selanjutnya kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Inilah hal yang ketiga yang dituntut dari kita ketika Tuhan menjadi keselamatan kita. Mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita pasti sudah mengalami keselamatan dari Tuhan, baik keselamatan yang bersifat kekinian maupun keakanan, keselamatan yang bersifat di dunia ini, tapi juga keselamatan yang bersifat eskatologis. Mari kita juga jadi berkat bagi orang lain. Saya percaya kita sudah mengalami banyak berkat dari Tuhan. Karena ketika Tuhan menjadi keselamatan kita, pasti Tuhan memberkati kita. Pasti Tuhan menolong, membukakan berkat bagi saudara dan saya. Dan ketika saudara dan saya sudah mengalami berkat-berkat Tuhan, mari kita juga mau menjadi berkat bagi orang lain. Itu berarti bahwa kita punya kepedulian sosial kepada orang lain. Itu berarti bahwa kita punya rasa peduli, rasa care terhadap sesama kita, karena kita sudah lebih dahulu mengalami berkat-berkat Tuhan, maka kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang Tuhan tuntut bagi kita ketika Tuhan menjadi keselamatanku. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami. Tuhan menjadi keselamatanku. Biarlah hanya Tuhan saja yang menjadi keselamatan kami dan bukan yang lain. Kalau Tuhan menjadi keselamatan kami, ajar dan tolong kami supaya kami mau menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada orang lain. Ajar kami supaya kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, dan ajar kami supaya kami mau menjadi berkat bagi orang lain. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami supaya kami bisa menjalani kehidupan ini sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.